Oke, nah sekarang kita masuk ke hypothesis testing gitu. Basic logiknya, kita ke basic logic dulu. Pengujian hipotesis itu adalah sebuah proses untuk menalar soal data gitu ya. Dia sebuah ya argumentasi sementara, sebenarnya jawaban sementara dari apa yang ingin kita teliti gitu. Nah, hipotesis sendiri sebenarnya ada null hypothesis dan alternatif hypothesis gitu ya. Meskipun dalam penelitian sosial kita seringkali yang kita munculin itu cuma alternatif hypothesis gitu ya. Tapi sebenarnya dalam prosesnya, apalagi kalau kita bicara soal penelitian kuantitatif, secara statistik sebenarnya kita perlu melakukan pengujian untuk bisa meyakinkan baik diri kita sendiri maupun pembaca bahwa penelitian kita itu cukup signifikan dan cukup signifikan untuk bisa menolak hipotesis nol atau null hypothesis ini. Jadi null hypothesis ini adalah sebuah penjelasan tentatif yang pada intinya sih mengatakan bahwa apa yang kita observasi itu tidak menunjukkan sesuatu yang baru gitu. Jadi apa yang kita observasi cuma sekedar mengafirmasi common sense gitu atau apa yang sudah diketahui sebelumnya gitu ya. Sementara alternatif hipotesis itu adalah hipotesis research gitu. Itulah hipotesis penelitian kita gitu. Yang pada intinya adalah sebuah penjelasan tentatif yang menyatakan bahwa apa yang kita observasi ini penting dan berhasil menunjukkan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, dalam prosesnya untuk melakukan pengujian hipotesis itu pertama kita perlu memformulasikan dulu apa null hipotesisnya, apa alternatif hipotesisnya gitu ya. Terus kemudian mengumpulkan data, kemudian menentukan apakah hasil observasi tersebut dari data yang kita observasi dari sampel itu cukup signifikan untuk bisa menolak null hypothesis gitu ya. Nah, terus perlu juga kita ingat bahwa dalam proses hipotesis testing ini atau hipotesis testing campur-campur, seluruh proses itu berputar-putar, bukan berputar-putar. Pada intinya adalah kita sedang mencoba untuk membuktikan apakah kita bisa menolak atau tidak bisa menolak null hypothesis gitu ya. Karena ada yang disebut juga dengan, jadi kita mengenal ada dua tipe error. Di sini saya nggak tulis ya, tapi ini jadi pengetahuan teman-teman aja. Error tipe pertama atau type 1 error adalah ketika kita menolak hipotesis, ketika kita mereject null hypothesis atau hipotesis nol, ketika sebenarnya penelitian kita tidak cukup signifikan gitu. Jadi ada error gitu. Tapi kita udah terburu-buru gitu ya, mengatakan bahwa penelitian ini signifikan dan kita bisa mereject null hypothesis gitu. Itu error tipe pertama. Sementara error tipe kedua adalah ketika kita sebenarnya kita melakukan observasi. Ketika kita melakukan observasi, sebenarnya kita menemukan sesuatu yang penting, tapi kita tidak menolak hipotesis nol. Jadi ketika kita melakukan observasi, kita ngerasa dari hasil hipotesis kita, pada akhirnya kita membuat kesimpulan bahwa hasil penelitian ini tidak cukup signifikan untuk bisa mereject null hypothesis. Walaupun sebenarnya ternyata ada sesuatu yang signifikan gitu kan, yang seharusnya kalau kita teliti observasi yang signifikan tersebut atau data yang signifikan tersebut harusnya bisa membuat kita bisa mereject hipotesis nol gitu. Error tipe kedua ini makanya disebutnya the one that got away gitu ya, kayak lagunya Katy Perry gitu. Jadi sesuatu yang harusnya penting tapi terlewatkan gitu saja gitu. Sementara kalau tipe yang pertama itu kita bahasa Sunda itu wawar gitu. Jadi kita terburu-buru bilang bahwa ini signifikan walaupun sebenarnya nggak signifikan gitu. Nah, supaya kita nggak terjebak pada error tipe pertama dan kedua ini, makanya perlu melakukan pengujian hipotesis gitu. Nanti di ke depan ada hipotesis mean gitu ya, atau hipotesis yang berdasarkan oleh rata-rata, maupun ada juga hipotesis berdasarkan varians. Tapi mungkin itu di pertemuan ke depan atau mungkin ya kita lihat nanti ya, apakah perlu menyampaikan soal hipotesis by variance.
Nah, oke, ribut, sorry. Jadi, ini logik dulu ya. Ketika kita melihat suatu permasalahan, untuk bisa memformulasikan hipotesis juga ada caranya gitu ya. Saya ambil contoh ini, ada 2 contoh yang saya ambil. Contoh pertama adalah misalnya suatu peneliti gitu ya, seorang peneliti saya misalnya ya, meyakini bahwa dan saya ingin membuktikan juga bahwa mahasiswa UBJ itu memiliki tingkat IQ di atas rata-rata IQ manusia gitu. IQ manusia itu rata-ratanya 100 gitu ya. Nah, dari pernyataan ini artinya berarti saya perlu menentukan apa null hipotesisnya, apa alternatif hipotesisnya gitu. Nah, null hipotesisnya adalah karena saya hipotesis penelitian saya adalah mahasiswa UBJ yang jadi populasi saya itu di atas rata-rata. Berarti di atas 100, berarti yang kurang dari 100 itu masuk ke dalam null hypothesis. Jadi IQ yang sama dengan 100 dan kurang dari 100 akhirnya jadi masuk ke dalam hipotesis nol atau suatu yang bukan suatu yang baru, bukan suatu yang mau diujikan. Dengan pernyataan di atas rata-rata ini artinya berarti yang saya mau ujikan adalah IQ di atas tandanya berarti ini lebih dari 100 gitu ya. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan di e-learning sebelumnya. Implikasi dari membuat pernyataan hipotesis seperti ini adalah ketika kita mau melakukan kalkulasi menentukan rejection area yang didasarkan pada alpha, apa namanya ya, alpha itu area ketidakpastian ya. Kita akhirnya tidak perlu membagi dua. Artinya di sini ketika kita melihat H1 atau alternatif hipotesis itu lebih besar dari 100, sementara 100 itu adalah rata-rata, artinya kita hanya melihat di satu area saja. Maksudnya dari ketika kita melihat kurva, kita cuma melihat kurva di sebelah kanan angka 100. Gitu, ngerti ya? Nanti kita akan lihat kurvanya di sebelah di pembahasan berikutnya. Sementara dalam kondisi yang lain, misalnya dalam contoh yang kedua, misalnya seorang peneliti meyakini bahwa mahasiswa UBJ memiliki tingkat IQ yang berbeda dengan rata-rata IQ manusia. Nah, dalam kondisi ini, pernyataan berbeda ini, implikasi artinya si peneliti itu nggak tahu apakah mahasiswa UBJ ini di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Sementara dalam kasus yang pertama, dia udah meyakini bahwa mahasiswa UBJ ini di atas rata-rata gitu ya. Jadi ketika bilang di atas rata-rata, berarti langsung melihatnya ke kurva di sebelah kanan starting point, di sebelah kanan 0 gitu ya. Sementara karena ini dia artinya berarti alternatif hipotesisnya atau H1-nya itu ada di apapun selain angka 100, apapun di luar rata-rata, artinya berarti bisa di bawah 100 ataupun di atas 100. Artinya ketika kita ngeliat kurva, tadi kita udah sempat bicarakan ini, ketika kita ngeliat ke kurva, dia bisa di sebelah kiri rata-rata ataupun di sebelah kanan rata-rata, ya toh, gitu. Implikasinya adalah ketika kita mau melihat rejection area atau area ketidakpastian, kita perlu membagi dua angka alfa. Ketika alfa yang kita tentukan 0,05 atau 5%, artinya untuk bisa menentukan rejection area, alfanya itu harus dibagi dua, gitu ya. Lebih jelasnya lagi kita akan bahas di pembicaraan selanjutnya. Oke, saya ngambil kasus. Nah, pembahasan pertama kita akan bicara soal pengujian hipotesis dengan menggunakan kaidah central limit theorem, gitu ya. Nah, langsung ke contoh kasus deh, biar nggak abstrak gitu ya. Sama contoh kasusnya kayak tadi, seorang peneliti sosial gitu kan meyakini bahwa mahasiswa di UBJ itu memiliki tingkat IQ yang melebihi rata-rata, higher IQs than average gitu ya. Artinya di sini saya memformulasikan hipotesisnya seperti yang tadi saya bikin gitu ya. H0 lagi. Ya, null hipotesisnya itu
kurang atau sama dengan 100, sementara alternatif hipotesisnya di atas 100. Oke? Nah, ini saya sudah memformulasikan hipotesis, terus langkah berikutnya tadi adalah gather data, gitu ya. Kumpulkan data. Gimana ngumpulin data? Melakukan observasi lewat sampel, gitu. Terus kemudian si peneliti sosial tadi, gitu ya, dia mengambil sampel mahasiswa UBJ sebanyak 256 students, gitu ya. Dari sampel tersebut, kemudian dia melakukan tes gitu kan, dan hasil dari tes itu didapati rata-rata IQ dari sampel tersebut itu adalah 102,5 gitu. Memang sih lebih gede daripada 100, tapi apakah dari rata-rata ini kita bisa langsung menyatakan bahwa kita bisa mereject null hypothesis atau yang berarti penelitian ini signifikan gitu ya? Belum boleh gitu, karena ternyata dalam kaidah prosedur statistik kita nggak boleh langsung mengambil kesimpulan cuma berdasarkan perhitungan rata-rata dari sampel. Kita tetap harus melakukan prosedur yang tadi melibatkan sampling distribution. Jadi pertanyaan adalah, apakah si peneliti itu, peneliti cerita saya gitu kan, jadi she, apakah dia harus atau apakah dia sudah bisa mereject null hypothesis gitu kan, yang artinya bisa membuat sebuah pernyataan bahwa penelitian ini signifikan gitu, atau cukup signifikan. Nah, akhirnya kita perlu melakukan kalkulasi gitu ya. Kita lihat dulu nih sampel size-nya. Sampel size-nya 256 students, yang artinya dia masuk dalam kategori sampel size yang besar atau di atas 30 ya toh. Ingat kemarin kalau misalnya sampel size-nya besar, artinya kita bisa pertama kita bisa mengasumsikan bahwa distribusi datanya itu normal distribution atau dia terdistribusi secara normal gitu ya. Terus juga kita bicara soal IQ. Saya nyari contoh IQ biar paling gampang ya. IQ itu jadi IQ itu secara diketahui secara umum gitu kan, kalau dia terdistribusi secara normal gitu. Jadi kita sudah mengetahui bahwa population itu normally distributed gitu ya. Jadi dari dua kondisi ini kita bisa melihat bahwa dengan sampel size yang besar, terus dia terdistribusi secara normal, kita bisa menggunakan kaidah central limit theorem, yaitu mengasumsikan sampling distribution-nya itu adalah standard normal distribution. Terus juga ya dari hasil kalkulasi gitu kan, selain kita mendapati atau si peneliti itu mendapati average-nya itu 102,5, juga didapati standard deviation-nya itu 16 gitu ya. Standard deviation-nya dari populasi gitu. Jadi kita punya X bar itu 102,5, terus juga punya N 256, punya standard deviation sigma 16 gitu ya. Terus langkah berikutnya adalah kita nyari standard error. Jadi ini di sini kelewat ya. Jadi langkah berikutnya kita udah bisa menyimpulkan nih. Pertama sampling distribution ini normal distribution. Ini ya. Terus dengan mengasumsikan dia normal distribution, kita bisa mengasumsikan rata-rata dari sampling distribution atau yang kita sebut dengan mu X bar itu sama dengan 100. Tadi ya rata-rata IQ. Sementara standar errornya atau sigma X bar itu kita hitung dengan sigma dibagi oleh akar sampel size gitu ya. Tadi sigmanya 16, berarti sampel size-nya itu akar dari 256 gitu. Akhirnya diketahui standar error kita adalah 1. Oke? Nah, terus kita pindahin ke sampling distribution. Ingat, kaidah sampling standard normal distribution, kita menjadikan mu X bar itu sebagai starting point. Sehingga di sini mu X bar tadi 100 menjadi starting point. Dia ada di sini. Oke, sorry. Aku harusnya pakai ini ya. Starting point kita di sini, oke? Dia jadinya gitu. Nah, tadi kita ketahui juga standar errornya 1. Artinya berarti dari kan 100 starting point-nya adalah 100. Dari sini ke titik berikutnya itu 1 gitu ya.
dia jadi kayak gitu. Jadi 100, 101, 102, dan begitu selanjutnya. Begitu juga dengan ke kiri, gitu ya. Dia 100 dikurangi 1, standar errornya. Jadi 99, 98, 97, dan begitu berikutnya, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk bisa melakukan estimasi, ingat, di sini saya sudah bikin rumusan, kayak langkah-langkah yang harus dilalui. Pertama, kita tentukan dulu standar error. Bukan standar error. Standar error itu ini ya. Soalnya alpha itu sebenarnya error gitu kan. Hanya kita punya istilah ada standar error, which means ini sigma x bar ada alpha gitu. Alpha tuh ya udah kita ganti jadi uncertainty gitu ya, ketidakpastian. Jadi estimasi ketidakpastian kita yang kita tentukan itu adalah 5%, 0,05. Tapi ingat, karena tadi kita pakai alternatif hipotesis yang akan kita ujikan itu hanya di atas 100. Artinya berarti kita cuma ngelihat kurva tuh dari bagian ini ke sini. Lihat ini ya, kursor saya ya. Soalnya saya udah nggak bisa pakai pulpen. Apa sih namanya? Itulah stylus gitu ya. Karena jadinya aneh. Kita cuma bisa ngelihat di satu bagian kurva aja, di sebelah kanan. Nah, kondisi ini kita sebut dengan one-tailed rejection region gitu ya. Jadi, kita cuma ngelihat area rejection-nya itu cuma di satu sudut aja gitu. Nah, artinya berarti ketika kita nentuin alpha itu 0,05%, 0,05 atau 5%, kita cukup melihat di satu sini aja gitu ya. Jadi, konsekuensinya nanti dalam perhitungan kita tidak membagi ini jadi 2 gitu ya. Ingat. Terus kita menggunakan standard normal distribution sebagai referensi. Kita sudah melakukannya. Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan menjadikan standard normal distribution sebagai referensi? Tadi maksudnya ini, artinya kita menjadikan mu x bar ini sebagai titik awal, sebagai starting point, dia jadi nolnya. Terus unit pengukurnya dari satu titik ke titik berikutnya itu adalah standard error. Karena udah ketahuan standard errornya 1, berarti kalau starting point-nya itu 100, berarti ke kanan itu makin tinggal ditambahin 1, 1, 1 gitu ya. Makin ke kiri, tinggal dikurangin 1, 1, 1 gitu. Oke, jadi kita sudah menjadikan standard normal distribution sebagai referensi, baru kemudian kita harus menemukan critical value. Ingat, critical value-nya itu adalah one-tailed atau satu sudut gitu ya. Tadi di penjelasan sebelumnya kalau critical value satu sudut, dan ini adalah kita pakai kaidah central limit theorem, artinya berarti kita menggunakan fungsi norm.s.inverse. Like this. Terus kita masukin probabilities-nya. Probability-nya alpha itu tidak dibagi 2 karena kita one-tailed. Jadi langsung 0,05. Gitu. Nah, oke. Di sini meskipun Excel ini nunjukin minus gitu ya, ini karena dia cuma itu kayak by default gitu ya. Default sistemnya dia selalu nunjukin minus, tapi sebenarnya yang dimaksud ini adalah intinya kita cuma ngelihat angkanya aja. Gitu. Di angkanya ini 1,6, tapi kita kan tadi mau ngelihat ke kanan tuh positif. Berarti critical value-nya itu adalah positif 1,64 bla bla bla. Yang ini kita bisa kita bisa buletin gitu ya ke sama dengan 1,65 gitu. Nah, confidence levelnya berarti di sini tuh dia artinya berarti di sini tuh adalah maksudnya dalam sampling distribution ini 1,65. Tapi 1,65 ini kan berarti menurut sampling distribution itu adalah 1,65. Tapi 1,65 ini dalam angka aktualnya berapa? Nah, dia berarti harus ditambahin dengan angka si mu bar gitu ya. Udah tinggal mu barnya tadi berapa? 100 gitu ya. Average dari IQ tinggal ditambah dengan ini nggak pakai sama dengan. Tinggal ditambah dengan critical value yang kita temukan 1,65. Jadi 100,65. Nah, berarti rejection area-nya itu adalah dari titik 101. Ini tuh 101,65 ke sini gitu ya. Jadi ini adalah rejection value. Terus langkah berikutnya adalah locate the X bar in sampling distribution. Terus kita perlu mencari
tadi ketemu nih X barnya itu adalah 102,5. Lihat apakah 102,5 ini yang notabene adalah rata-rata dari sampel atau X bar, apakah dia ada di dalam rejection area. Nah, ini batasnya 101,65. Ini sampelnya X barnya 102,5. Dia ada di mana? Dia ada di sini. Ya kan? X bar. Sorry. Ya 102,5 di sini lah ya. Gitu. Set. X bar 102,5. Nah, artinya dia ada di dalam rejection area. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa X bar ini ada di dalam rejection area, artinya barulah setelah itu kita bisa menyimpulkan bahwa we should reject the null hypothesis. Sorry. Yang artinya the observed data is significant enough. Gitu. Artinya berarti kita bisa bilang bahwa data yang kita observasi atau hasil dari observasi ini cukup signifikan. Gitu. Itu kenapa penting melakukan hypothesis testing gitu ya. Nah, ini contoh pertama gitu. Tapi tadi juga saya mencontohkan kan di sini ada kondisi lain di mana si peneliti nggak tahu nih sebenarnya data observasinya ini, si mahasiswa UBJ-nya ini populasinya, apakah dia di atas atau di bawah rata-rata dari IQ manusia gitu kan. Dalam kondisi kayak gini, di mana null hypothesisnya berarti sama dengan average gitu ya, sama dengan rata-rata yaitu 100, alternative hypothesis itu berarti tidak sama dengan 100, yang berarti dia bisa kurang dari 100 atau lebih dari 100 gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Artinya di sini two-tailed rejection region atau rejection area. Gitu. Oke. Balik ke sini. Nah, saya buat berikutnya di sini ya. Oke, Oke. Nah, ini sebenarnya sama. Yang membedakan dari contoh sebelumnya adalah tadi bahwa si peneliti itu nggak tahu apakah mahasiswa UBJ ini yang sedang ditelitinya itu di atas atau di bawah rata-rata. Jadi dia cuma bisa membuat dia ingin menguji apakah mahasiswa UBJ ini memiliki IQ yang berbeda dari rata-rata gitu ya. Dan berbedanya itu atau nggak sama dengan rata-ratanya itu ya bisa bisa di bawah ataupun di atas rata-rata gitu. Sehingga begini alternatif hipotesisnya, konsekuensinya tadi two-tailed. Ini belum diganti. Two-tailed rejection area. Gitu ya. Tadi semuanya sama kan, dia melakukan perhitungan terhadap sampel dengan jumlah yang sama gitu ya. Terus didapatkan rata-rata dari sampel tersebut ada 102,5 gitu. Terus haruskah dia menolak null hypothesis gitu. Nah, ketahuan saya sudah melakukan perhitungan. Jadi kita sudah melihat sampel size 256 gitu ya, terus population distributed normally distributed, standard deviation juga 16 gitu ya. Tapi karena dia two-tailed apa sih, Pak? Two-tailed rejection region. Karena dia adalah dua sudut gitu kan. Jadi kita perlu membagi alfa ini menjadi 2 gitu ya. Konsekuensinya adalah kurvanya kayak gini. Kita sudah menemukan menjadikan mu bar itu sebagai titik starting point. Terus kita sudah tahu bahwa sama kayak tadi ya, standard errornya itu menjadi unit pengukur. Jadi masing-masing ini 1 gitu ya. 101, 102 gitu, dan begitu juga ke kiri gitu. Tapi karena dia ada di, kita nggak tahu dia mau nguji ke kiri atau ke kanan, maka standard errornya dibagi 2, berarti 25%
di kiri, 25% di kanan gitu ya. Jadi di sini adalah area 0,025, terus ini juga 0,025 gitu. Nah, konsekuensinya adalah nanti bedanya di sini ketika kita masukin critical value. Kita hitung norm.s.inverse, masukin probabilitiesnya adalah 0,05 dibagi 2, ingat, terus kurung tutup, enter, didapetin, ini artinya berarti konsekuensinya adalah plus minus 1,95 atau 1,96 lah ya. Dibuletin kan, ini bisa dibuletin. Jadi dia critical value-nya adalah ada di 1,96 di sebelah kanan dan dia ada di minus 1,96 sebelah kiri gitu ya. Oke, ini biar enggak set gitu. Tapi ini sekali lagi saya ulang-ulang terus ya biar kalian nggak apa biar bosan, tapi yang penting kalian ingat angka critical value ini mengacu pada standar normal distribution ya, atau ke sampling distribution. Tapi dia perlu di-convert ke angka aktual. Gimana cara convert angka aktualnya? Lihat ke aktual si mu x bar-nya berapa gitu. Nah, ini bukan confidence interval, tapi confidence limit ya. Nah, confidence limitnya berarti dia ada di 100 ditambah 1,96 sama ada 2 berarti kan lower bound sama upper bound. Lower boundnya berarti 100 dikurangi 1,96 gitu. Jadi di sini dia ada di antara 98,04 sampai 101,96. Ini adalah confidence interval dari sini sampai sini. Ini confidence limit gitu ya. Tapi karena kita sebenarnya tujuan kita adalah mau mencari tahu apakah kita bisa reject null hypothesis gitu ya. Baru kita locate gitu ya. Kita tentuin, kita cari gitu. Di mana X bar-nya gitu. X bar-nya 102,5 ada di syukurnya, dia ada di setelah 101,96, dia ada di area ini. Yang notabene berarti dia masuk ke rejection area atau rejection region gitu. Yang artinya kita juga sama. Ini pernyataannya adalah we should reject the null hypothesis gitu ya. Yang artinya berarti penelitiannya signifikan gitu. Oke, selanjutnya kita akan bicara soal ini kan karena tadi ingat di sini sampel size-nya besar. Dan kita juga bicara soal suatu yang data-data populisnya kita ketahui gitu. Itu kenapa kaidah central limit theorem itu berlaku. Tapi kita juga perlu mengetahui bagaimana cara hipotesis testing ketika sampel size sedikit gitu ya. Artinya berarti ingat kajian kita sebelumnya, kalau bisa sampel size-nya di bawah 30 berarti kita menggunakan t-distribution gitu ya. Kita akan dibahas berikutnya.